Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Adik-adik, ibu-ibu, kaum wanita di seluruh Indonesia, saya akan menyampaikan tentang yang akan kita jelang bersama, yaitu Ramadan. Bagaimana fikihnya wanita yang mengalami istihadah dalam menjalankan puasa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui dua sisi yang akan kita jadikan poin utama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apa itu istihadah dan bagaimana hukumnya wanita yang beristihadah menjalankan ibadah puasa. Pertama, istihadah itu sendiri definisinya adalah darah yang keluar dari jalur rahim yang tidak pada waktu yang semestinya. Jadi ada dua hal yang harus diketahui tentang substansi darahnya itu sendiri serta kapan waktunya. Ada 3 kondisi yang perlu kita ketahui dalam istihadah. Yang pertama adalah kita harus tahu jadwal-jadwal dari haid kita, sehingga ketika keluar darah itu di luar dari jadwal tersebut, maka seseorang mengalami yang disebut dengan istihadah. Berapa lamanya setiap wanita mengalami haid? Setiap orang itu akan berbeda-beda, 0 sampai 15 hari. Maka adik-adik dan ibu-ibu bisa menentukan, atau nifas ya, nifas itu 0 sampai 60 hari. Adik-adik berada pada skala yang mana, ibu-ibu ada pada skala yang mana. Maka di luar dari jadwal itu termasuk dalam kondisi beristihadah. Yang kedua adalah orang-orang yang mengalami istihadah secara terus-menerus, atau darah yang keluar dari rahim itu tidak terhenti dalam seumur waktu tertentu. Jadi misalnya 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan darah keluar terus-menerus. Nah, itu wanita yang mengalami istihadah terus-menerus. Wanita-wanita seperti ini menentukan kapan mereka haid dan kapan mereka wajib melaksanakan kewajiban. Sebagai umumnya wanita yang tidak haid ditentukan dari kebiasaan terakhir yang terjadi pada kehidupan wanita tersebut. Lalu yang ketiga adalah wanita-wanita yang wajib mengetahui ciri-ciri dari darah yang keluar dari jalur rahimnya. Jadi ada ciri darah yang merupakan darah haid, ada yang merupakan ciri darah yang keluar karena nifas, dan ada ciri darah yang keluar karena istihadah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa darah yang keluar karena haid biasanya bersifat hitam dan pekat atau berbau. Ya, sementara kalau yang keluar dari istihadah seringkali berwarna cerah atau mengikuti darah segar. Itu yang harus diketahui. Biasanya ilmu kesehatan, wanita-wanita yang bekerja di ilmu kesehatan seperti kebidanan dan sebagainya akan sangat memahami ciri-ciri dari darah-darah tersebut. Mungkin kita bisa belajar lebih jauh dari teman-teman di bidang ini ya, tentang bagaimana membedakan darah yang istihadah dan bagaimana darah yang merupakan haid atau nifas. 3 kondisi ini menentukan wanita menjadi berada dalam beristihadah. Lalu bagaimana wanita-wanita beristihadah ini dalam melakukan ibadahnya? Sebagaimana wanita beristihadah tetap sholat, mereka tidak harus mandi junub. Mereka tinggal membersihkan jalur rahimnya agar bersih, ya, faradnya dibersihkan, ganti dengan napkin yang baru, lalu mereka bisa melaksanakan sholat, berwudu sebagaimana semestinya. Maka kewajiban sholat sama juga dengan kewajiban berpuasa. Persoalannya adalah di manakah letak hukum wanita yang beristihadah di dalam bulan Ramadan? Sebagaimana perintah Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di dalam ayat ini disebutkan wa in kuntum maridun, ketika kamu berada dalam kondisi sakit. Nah, istihadah itu masuk ke dalam golongan wanita yang sakit. Karena sakit, maka ada 2 jalan yang harus ditempuh. Pertama, dia harus mengetahui bahwa memang betul-betul dia berada dalam kondisi sakit. Yang kedua, dia harus menanyakan kepada ahlinya, ke ahli kesehatan terutama ya,
untuk mengetahui apakah seperti apa puasa, apakah dia mampu menjalankannya atau tidak. Karena kondisi fisik manusia tidak sama. Ada wanita yang beristihadah dengan kondisi yang biasa seperti wanita sehat lainnya. Ada wanita beristihadah yang untuk duduk saja mereka mengalami kesulitan. Sehingga hal-hal seperti itu memungkinkan wanita beristihadah tersebut mendapatkan rekomendasi berada dalam kondisi maridon. Karena berada dalam kondisi maridon, maka segala keringanan bisa disampaikan, bisa diberlakukan kepada wanita tersebut. Tapi di ujung ayat disebutkan oleh Allah, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa puasa itu jauh lebih baik bagi kamu, bahwa puasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau kamu memahami ilmunya. Berarti harus menguasai ilmu. Wanita berpuasa harus punya ilmunya. Wanita berpuasa meskipun dia beristihadah, meskipun dia dalam kondisi haid maupun nifas, tetap harus berilmu tentang bagaimana menjalankan puasa, meskipun mereka nifas, meskipun mereka haid, meskipun mereka beristihadah. Maka saya sarankan kepada teman-teman yang mengalami masalah dengan siklus menstruasinya atau mengalami masalah dengan siklus nifasnya ketika melahirkan sudah beberapa kali dan mengetahui siklus nifasnya, maka teman-teman bisa menanyakan kepada ahlinya tentang bagaimana pola berpuasa sebaiknya bagi wanita-wanita tersebut. Tapi pada dasarnya puasa wanita-wanita beristihadah sama wajibnya dengan puasa wanita-wanita yang sehat. Insya Allah begitu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.